Pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini sedang hadir bersama kita, yakni Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Assalamualaikum Pak Sumarsono. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya Pak. Alhamdulillah baik juga. Dan berikutnya sudah hadir bersama kita juga, yakni anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Pak Lambok Nainggolan. Selamat siang Pak Lambok. Baik. Dan berikutnya juga sudah tepat berada di samping saya, yakni Kepala Kecamatan Wai Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah. Selamat siang Pak. Selamat siang Bapak. Dan juga sudah bersama kita, yakni di tengah-tengah kita ditemani oleh teman-teman dari pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah. Baik, saya akan ke Pak Ketua terlebih dahulu. Bagaimana Pak, saat ini kan tengah dilaksanakan reses terhitung dari kemarin hingga sekarang ya Pak ya. Mungkin bisa diceritakan dahulu Pak, bagaimana untuk teknisnya pengelolaan di masa-masa reses dari hingga sampai besok ya terakhir ya Pak. Ya, salah satu tugas anggota DPRD itu kan mencari aspirasi masyarakat untuk program. Dan ini reses kedua. Di Kampung Purnama Tunggal. Kemarin kami sudah reses di Kecamatan Sukuti Mataram, Kampung Kurnia Mataram. Dan hari ini reses tahap ketiga masa sidang 2023 ini tadi sudah sama-sama kita lakukan, antusias para pesertanya. Masyarakat Purnama Tunggal cukup antusias, Pak Lurah sangat mendukung, Pak Camat sangat aktif kan, sebagai aparaturnya. Kami juga mau nggak mau, suka nggak suka, kami apresiasi ini. Dan ya, tentu harus ada buah tangan kan pada saat reses, didengar orang banyak, dan memang tugas kami seperti itu. Dan tadi ada proposal yang masuk, di sini rupanya ada sudah dilakukan pembuatan embung, melakukan program pemerintah terkait dengan kedaulatan pangan. Ada luasannya 1,5 hektar, dan beliau membutuhkan bibit tanaman yang tidak setiap tahun nanam, tapi termasuk untuk tangkapan air. Yang diminta itu bibit kemiri dan lain sebagainya, termasuk bibit kolang kaling itu ya, aren ya, pohon aren, karena bisa menyerap dan menyimpan air. Nah, saya insya Allah akan saya perjuangkan. Kebetulan Pak Lambok itu sudah hafal tempatnya, karena kami sering memang. Kalau di rumah sudah banyak ya, kalau mau pohonan banyak, tapi beliau meminta yang berbuah, ya nanti akan kita usahakan untuk mendapatkan itu. Baik, begitu. Karena ini harapan masyarakat, dan ini akan mendongkrak sektor ekonomi masyarakat di Purnama Tunggal. Baik. Di samping nanti kita akan bekerja sama dengan masyarakat dan tokoh-tokoh, bagaimana kita bekerja sama untuk menggerakkan sektor ekonomi kreatif yang ada di Purnama Tunggal. Baik, jadi bisa dikatakan bahwa fokus ekonomi kreatif yang difokuskan pada masa reses tadi disampaikan oleh Pak Camat, karena faktor infrastruktur yang remuk, sehingga walaupun tempat ini strategis, karena ada 2 sungai ya, satu Kali Wayif, Kali Gayor, dan satunya Kali Pengubuan. Ini kampung ini ada di tengah-tengah 2 sungai. Baik. Artinya itu adalah sumber kehidupan. Baik. Sepanjang betul-betul dikelola dengan baik dan benar, dimanfaatkan dengan baik dan benar, bukan dieksploitasi, tapi dimanfaatkan dengan baik. Kalau itu betul-betul dikelola dengan baik, suka nggak suka, mau nggak mau, ekonomi akan tumbuh dari sektor pertanian. Dan sama-sama kita ketahui, pandemi COVID, krisis moneter, dan lain sebagainya, pertanian sebagai ketahanan, kedaulatan perekonomian bangsa Indonesia. Ini ada di Purnama Tunggal. Cuma budaya yang selama ini kita rubah. Ayo kita diskusi, ayo kita maksimalkan, ayo kita gedor. Jangan nunggu embun jatuh dari langit, tapi bagaimana kita menciptakan air untuk sumber-sumber kehidupan. Baik, seperti itu ya, luar biasa. Namun nanti akan kita bahas mengenai hasil reses secara detail ya Pak. Saya ingin tanya terlebih dahulu mengenai tanggapan dari masing-masing. Dapat dimulai dari Pak Camat dulu Pak. Bagaimana Pak mengenai reses kali ini? Ada tanggapan yang ingin disampaikan mengenai harapan dan lain sebagainya? Terima kasih Mbak. Saya selaku Camat Wai Pengubuan dalam lanjutan daripada reses yang diketuai oleh Pak Marsono beserta Wakil Ketua dengan fraksi menyambut baik apa yang menjadi keluhan masyarakat. Intinya
reses pada hari ini berbagai macam dari fraksi hadir bersama, tujuannya satu, bagaimana mensejahterakan rakyat tujuannya. Dan alhamdulillah tadi masing-masing masyarakat telah memberikan pertanyaan kepada masing-masing fraksi, dan tentunya juga harapan apa yang telah disampaikan mereka nanti hasilnya akan ada jawaban. Itu Baik. saya selaku camat. Baik, seperti itu. Jadi mengawal ikut dalam masyarakat menyampaikan aspirasi dan DPR di sini, dan mengawasi juga turut berperan di sini ya Pak ya. Baik, terima kasih. Kemudian kalau dari Pak Lurah bagaimana Pak? Ada yang ingin disampaikan? Ya, kami terima kasih hari ini telah kedatangan yang memang lama kita nggak kedatangan para anggota dewan dari jajaran ketua dan anggotanya. Alhamdulillah untuk masyarakat kami antusias sekali untuk memberikan usulan, memberikan masukan apa yang diharapkan oleh masyarakat selama ini. Ternyata jawaban-jawaban dari Bapak Ketua Dewan dan anggotanya saling menyambung, saling mengisi, sehingga di kemudian hari mungkin masyarakat kami terbuka dengan apa yang diarahkan oleh jajaran anggota Dewan. Baik, Bangga dan terima kasih sekali anggota Dewan sudah kunjung cek langsung di lokasi Kampung Purnama Tunggal, Transat Purnama Tunggal. Baik, luar biasa Pak Lurah. Jadi Pak Lurah merasa bahwa memang DPRD Kabupaten Lampung Tengah begitu komitmen Ya, untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Baik, dapat terlihat dari hal apa ini Pak? Dapat terlihat dari hal yang mereka pastikan. Oh, ini nanti ini sekian, ini dibuat ini kalian usaha ini, nanti mesinnya penggerak apa ini kami usahakan. Nah, kolaborasi dengan antara petani yang memang bagian petani dengan para anggota dewan yang kebetulan mereka paham dengan pertanian, mereka antusias sekali untuk menyambung pertanyaan usulan dari masyarakat itu. Saya lihat dari situ, alhamdulillah, mudah-mudahan kesinambungan antara anggota dewan dengan masyarakat kami antusias dan terwujud. Baik, luar biasa, tidak hanya sekedar jawaban antusias tapi juga ditindaklanjuti ya, Ya. hingga akhir selesai reses begitu. Kemudian dari Pak Lambok bagaimana Pak? Tentu saja reses ini kan masa yang begitu penting ya untuk DPRD bisa menyerap aspirasi masyarakat dan ditindaklanjuti. Bagaimana melihat reses yang dilakukan dari kemarin sampai besok? Ada yang ingin diberikan tanggapan? Iya Bang, jadi dari 2 hari ini kami mengadakan reses kan banyak hal yang sudah kami dapatkan dari usulan-usulan dari beberapa daerah. Itu pertama dari Kurnia Mataram kemarin dan hari ini di Kampung Purnama Tunggal. Sebenarnya kami kan dalam menentukan program di pemerintah daerah kan kita harus melihat apa yang memang diperlukan oleh masyarakat. Harus diperlukan masyarakat, tapi nanti kita lanjutkan kembali. Maaf Pak Lambok, Ya. dan untuk pemirsa jangan kemana-mana. Pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan dialog kita hari ini, yaitu berbincang masih mengenai reses. Bagaimana Pak Lambok, bisa dilanjutkan kembali? Ya, jadi dalam menentukan program dari pemerintah daerah kan kita harus melihat kondisi real apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sarana itu kita dapat temukan pada reses hari ini, bahwa untuk Kampung Purnama Tunggal, karena kampung ini merupakan daerah pertanian, tentu kita akan memfokuskan dalam bidang pertanian. Dalam sesi tanya jawab dan diskusi tadi, kita mendengarkan sebuah usulan bagaimana agar peningkatan ekonomi masyarakat di kampung ini yang berbasis pertanian itu bisa dikembangkan. Jadi tidak hanya kita bercocok tanam seperti padi, jagung, Masih banyak. dan lain-lain yang memang pertanian yang memang pokok, tapi juga kita harus berdayakan bagaimana agar para pemuda itu juga diberdayakan dalam bidang pertanian. Masyarakat Kampung Purnama Tunggal ini menginginkan agar ada juga program yang sifatnya itu penanaman seperti buah-buahan, kemudian juga kemiri ya, kemudian ada juga
aren dan lain-lain. Artinya selain pertanian yang utama, tetapi juga kita harus melihat beberapa tanaman-tanaman yang bisa juga meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi kalau nanti para pemuda, para karang taruna, para kelompok-kelompok pertanian nanti di sini diberikan edukasi agar juga mereka memiliki kreativitas dalam bidang pertanian untuk peningkatan ekonomi masyarakat Kampung Purnama Tunggal seperti itu. Baik, jadi harus banyak diekspor untuk bisa meningkatkan perekonomian di sini. Jadi salah satu tadi yang kita akomodir adalah bagaimana agar pengadaan bibit-bibit tersebut kita bisa bantu dari pemerintah daerah. Tentu kita nanti akan berkolaborasi dengan provinsi juga untuk pengadaan bibitnya tersebut. Nanti kita akan berupaya agar bibit tersebut kita datangkan kepada masyarakat Kampung Purnama Tunggal. Tetapi beberapa pengalaman memang yang selalu kita lakukan selama ini di beberapa kampung, kita memberikan bibit-bibit yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, tapi terkadang itu program itu hanya terhenti saat penyerahan bibit. Begitu ditanam, tapi kadang-kadang kelompok-kelompok ini tidak fokus dalam memelihara, kemudian memberdayakan bibit dan segala macam. Jadi harapan kita agar program ini betul memang program yang masyarakat juga punya keinginan keras seperti itu ya, tidak hanya meminta bantuan bibit, tapi dari masyarakat juga harus kelihatan benar ya, ada kesungguhan dari masyarakat untuk melaksanakan program ini dengan baik seperti itu. Jadi artinya semua struktur di pemerintahan ini harus dilibatkan, baik itu kepala dusun, ya, RT, kepala kampung, camat, ya, dan sampai ke struktur yang di dinas juga harus dilibatkan agar program ini tidak hanya semata program, tapi tidak berkelanjutan dan tidak ada hasil seperti itu. Baik, seperti itu ya Pak Lambok. Dan Pak Ketua, realitanya seperti itu, sering acap kali DPRD sudah memberi bantuan bibit dan lain sebagainya, tapi tidak begitu terlihat antusias dalam bentuk aksi oleh masyarakat. Ya, padahal saya sudah beberapa kali melakukan turun ke bawah melakukan edukasi bahwa menanam ini jadi dengan menabung. Menanam ini juga melawan kemiskinan. Salah satu contoh tadi yang diminta bibit kemiri umpamanya ditanam. Ini kan sampai ratusan tahun dia akan tetap berbuah pada saat musim, dan itu ekonomi, mendapatkan uang kan. Begitu juga dengan pohon aren, Bang. Ini kalau dirawat pada saat puasa sawah, tahu kan itu kolang kaling, pembuka puasa paling dicari. Sudah itu niranya bisa didaya gunakan untuk membuat gula. Lebih ekstrim lagi tua umpamanya kan. Semua jadi duit. Kemudian apa namanya itu? Bisa untuk sapu. Lidinya bisa untuk sapu dan lain sebagainya. Cuma semua harus dilakukan. Bukan hanya berretorika, berkeinginan, tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Kalau saya membagi yang seperti itu sudah banyak. Sudah banyak dilakukan. Sama yang seperti disampaikan Pak Lambok. Padahal sudah kita kirim, detail progresnya nggak ada. Tidak ada. Tadi saya sampaikan ke atas California, satu minimal 5.000. Bahkan sampai saya menanam. Pada saya menanam, semua orang ngambil loh. Tapi kita kasih bibitnya, nggak hidup. Kenapa saya nanam hidup, mereka enggak? Ya kan? Baik. Bibit jeruk itu ribuan saya bagi. Sama, nggak ada progresnya. Bibit jagung, bibit padi. Sampai saya karena saya marah, kamu ini kayaknya yang bagus saya kasih bibit anak aja deh. Saya bilang. Kok saya kasih bibit jagung tamat, bibit padi tamat, bibit buah-buahan nggak ada progres. Pepaya California itu sampai capek saya pesan. Tapi tidak ada progres. Baik seperti itu. Artinya apa yang disampaikan oleh Pak Lambok tadi bahwa semua harus bersinergi. Apa yang saya sampaikan tadi semua harus bersinergi. Daripada RT, kepala dusun, kepala kampung, aparatur kampung, camat, dinas dan sebagainya. Kalau semua sepakat, semua satu niat untuk sejahterakan rakyat, karena semua sudah digaji oleh negara ini, yang tugasnya satu, sejahterakan rakyat untuk mencapai Indonesia Raya. Ya, kayak kami dimintain terus
Progresnya enak. Progresnya tidak ada. Giliran tempat saya rebutan kates, rebutan jeruk, rebutan padi, rebutan jagung, rebutan pupuk organik. Sampai kapan saya kuat? Baik, benar. Ilmunya udah kita kasih, tidak juga melakukan. Bibitnya kita kasih, tamat. Mungkin dikasih bibit jagung, dikasih makan ayamnya. Dikasih padi, dikasih sama burung darahnya. Ya selesai lah, kan? Baik. Nah makanya sekarang saya lebih selektif. Lebih selektif. Yang ngambil, kita buatkan grup. Progresnya seperti apa? Besok nggak ada lagi bantai, nggak usah lagi dianggap. Memang saya siapa? Kan gitu. Bapak mereka aja nggak ngasih. Saya sebagai ketua DPRD karena digaji, akhirnya sebagian uang itu saya dedikasikan untuk itu. Tapi kalau nggak dianggap, yang lain masih membutuhkan yang banyak. Lebih baik saya ngurus yang jalan baik untuk menjadi contoh yang tidak baik tadi. Ya kita anggap hukuman saja. Baik. Nah, gitu. Tapi nanti ya tetap lagi diurus lagi. Baik, itu spesifiknya mungkin bisa disebutkan ini masyarakat di kecamatan apa nih, Pak? Pengebuan yang Kampung Purnama Tunggal. Kampung Sama tadi makanya saya ngomong sama Pak Basuki tadi. Kebetulan dia kan sama pertanian. Sama. Dan udah banyak yang sini yang datang tuh ngambil bibit padi, ngambil pupuk organik, baik. dan lain sebagainya. Baik. Makanya saya nggak perlu datang ke sini. Tidak perlu datang ke sini dan semoga sudah disampaikan oleh Pak Ketua, jadi masyarakat mulai tergerak juga untuk bisa memperlihatkan progresnya, dan kita nanti lanjutkan kembali perbincangan kita, dan pemirsa jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan perbincangan kita masih membahas mengenai reses di daerah pemilihan 5. Baik, tadi sudah banyak diungkapkan oleh Pak Lambok dan Pak Ketua juga bahwasanya sudah kerap kali diberikan bantuan tapi dari masyarakat juga tidak menunjukkan progresnya atas bantuan tersebut. Dan saya ingin konfirmasi nih kepada Pak Camat, ini sebenarnya penyebabnya apa nih, kendala di masyarakat sehingga tidak menunjukkan progresnya? Apakah memang dari secara lingkungan lahan ini tidak mendukung, atau sebenarnya dari keinginan masyarakat juga belum tergerak di sini? Baik, Mbak, jadi begini, kita di kecamatan ini ada namanya Badan Penyuluhan. Badan Penyuluhan itu siap memberikan apa itu kontribusi bagaimana bercocok tanam dengan yang baik, seperti jagung, pupuknya apa, kemudian dari pengoretan, penyemprotan. Jadi kecamatan ini kalau bicara dari UPTD, kita sudah ada kepala UPTD yang tergabung dari peternakan, perikanan, perkebunan. Jadi semua itu memang kami selaku camat menggenjot mereka, termasuk dengan ada acara ngobrol malam tentang pertanian. Jadi salah satunya tujuannya bagaimana masyarakat kita ini bisa memahami daripada bercocok tanam yang baik sehingga menghasilkan hasil yang baik. Saya selaku camat mendorong kepada seluruh UPTD yang ada, ayo kita berikan apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Tujuannya satu, untuk mensejahterakan rakyat. Memang dari pemerintah daerah khusus Pak Bupati, mungkin dari DPR sudah mendorong masyarakat bagaimana bercocok tanam yang baik, mendapatkan bibit yang baik, itu sudah kita lakukan. Baik, jadi artinya di sini bahwa kendalanya adalah bagaimana masyarakat ini belum teredukasi mengenai bagaimana cara bercocok tanam yang baik, atau jadi seperti mungkin apa? Begini, Mbak. Masyarakat kita ini anget-anget ya, anget-anget ayam bahasa. Anget-anget ayam itu seperti apa nih Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Menggebu-gebu, pengen hasil yang bagus, tetapi dengan tidak ditunjang dengan kemauan yang tinggi. Nah, saya contohkan di negara Thailand. Kalau di Thailand itu produksi singkong dengan Indonesia itu bibitnya sama, tetapi kenapa di Thailand bisa beda hasil daripada cocok tanamnya? Mungkin itu tadi karena dari skill masyarakatnya, pengetahuan tentang cocok bertanaman, kemudian kemauannya juga
kurang mendorong sehingga hasilnya tidak pas yang diharapkan oleh mereka. Gitu. Baik, seperti itu. Jadi hanya menggebu-gebu di awal, kemudian tidak dilanjutkan. Iya. Lalu di sini sepakat Pak Lurah bahwa sebenarnya kondisi real di masyarakat seperti itu, hanya menggebu-gebu di awal, tapi selanjutnya tidak lanjuti. Ya, Sepakat tidak? sebenarnya itu pun baru saya katakan 50-50. Jadi gini, harapan masyarakat gimana caranya anggota dewan yang untuk mendongkrak harga-harga petani yang Baik, dari selama harga. ini selalu turun. Jadi kalau kolaborasinya antara pupuk, antara pengeluaran dengan harga yang di atas, itu kontennya kalau dikalkulasi nipis sekali. Menipis Makanya sekali. terus malas timbulnya. Itu yang menjadi Nah, itu. malas. Baik. Gimana caranya masyarakat itu untuk harga kebutuhan mereka hanya singkong dan sayur mayur itu tinggi dan selevel dengan mungkin harga-harga yang di pasaran Baik, kota gitu. baik. Gimana Seperti itu. gitu? Jadi analisa Ya. dari Pak Lurah bahwa masyarakat ini lempeng, terus yang dikatakan juga hanya anget-anget seperti itu. Artinya adalah bahwa karena dari harga juga Ya, sangat rendah. itu mungkin Baik. ya. Kemudian Pak Ketua senyum-senyum ada tanggapan sebenarnya itulah yang menjadi alasan masyarakat tidak antusias di sini. Inilah yang perlu semua bersinergi tadi ya. Mm. Kebetulan tadi Pak Lurah menyebut, Pak Camat juga menyebutkan bahwa tanamannya sama, bibitnya sama, hasilnya berbeda. Ini yang bahasa Pak Camat anget-anget saya yang tadi. Saya kebetulan sudah melakukan menanam singkong dengan hasil 70 ton. Itu bukan katanya. Cuma jangan tangkap tata yang seperti kata Pak Camat tadi. Betul-betul lakukan. Nggak percaya, ayo kita demo. Kalau nggak dapat 70 ton, semua modalnya saya pulangin. Tapi kalau dapat 70 ton seperti apa? Nah itulah yang harus dilakukan, intensifikasi pertanian, Pak Lurah. Artinya, kalau harga ini menjadi alasan daripada rakyat saya, petani saya, sementara saya sudah nggak kurang, bahkan bupati, ketua DPRD, sampai mengancam menutup perusahaan itu. Dan perusahaan itu takut. Enggak sama sekali. Karena apa? Singkong kita itu usianya ada di 5 sampai 6 bulan sudah dicabut. Yang kadar ajinya baru 30%. Sementara singkong itu ada kadar ajinya layak produksi itu ada di 10 bulan. Nah, sementara masyarakat kita edukasi alasannya apa lagi? Kami sudah butuh, Pak. Padahal pemerintah sudah memberikan skim kredit yang kredit usaha rakyat yang hanya berbunga 1%. 0,5%, 6% per tahun. Nah, artinya, makanya tadi saya ngomong, ayo kita diskusi, ayo kita bedah. Lebih menguntungkan mana dan bagaimana. Cuma kalau pola pikirnya yang salah, tapi merasa benar, nggak ada orang sukses, orang gagal itu karena, maaf, bodoh. Kalau hanya bodoh, tapi dia rajin, minum kambing sama sapi aja, nanam rumput, nggak perlu orang pintar. Kotornya buang ke situ, dan tiap tahun beranak juga kambing, sapinya. Cuman kalau sudah malas dan kurang pinter, yang berakibat salah perhitungan, tapi ngeyel, saya nggak angkat tangan, nggak. Kan gitu. Wah, contohnya nanam padi. Saya sudah bisa melakukan lompatan menanam padi dengan 9,6 ton. Sementara acuan dari pemerintah kabupaten baru 5,6 ton loh. Saya melakukan hipotesa, riset 9,6 ton, bukan katanya. Mau mereka mengikuti apa kata saya. Padahal jelas, dengan selisih 3 ton, 15 juta. Bebas biaya produksi, untungnya 6 ton. Nggak mau juga. Males kan? Nah itu. Itu lah. Kalau sudah malas, kami bisa apa? Iya kan? Begitu juga menanam jagung. Mereka tahan beli bibit dengan harga 100.000 per kilo. Kita ajari membuat bibit. Dengan awal saya kasih bibit gratis. Banyak saya bagi. Begitu panen, ya dijual dia untuk muda aja. Lagi rongkol itu ada, dia butuh duit, dijual ke kandang, besok datang lagi minta. Padahal sudah kita ajari sisakan 1 baris untuk kamu bibit.
Baik, Nah, jadi di itulah sini dia. adalah masalahnya adalah di bagaimana? Salah asumsi dan salah pola pikir yang karena kesalahan ini sehingga mereka tetap melakukan kesalahan yang Kesalahan yang- berulang, baik. sehingga ya kita membenerinya harus melakukan lompatan 2 kali lipat seperti kesalahan yang Baik, begitu. Terima kasih Pak Ketua, dan tentu di sini Pak Ketua hadir untuk bisa meluruskan hal tersebut. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah menyaksikan perbincangan kita mengenai reses setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan perbincangan kita masih bersama Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah dan anggota Komisi 3. Pak Lambok, tadi Pak Ketua sudah sampaikan bahwa sebenarnya masalahnya adalah bagaimana mindset yang salah, pola pikir yang salah sehingga tidak menemui keberhasilan atau kesuksesan dalam menanam, akhirnya timbul sikap malas. Ini sebenarnya sepakat atau sebenarnya ada benarnya juga yang disampaikan oleh Pak Lurah tadi, sebenarnya yang membuat masyarakat malas ini ya karena harganya juga turun, jadi tidak mau diperjuangkan seperti itu. Ya, kalau kita melihat memang para petani di masyarakat itu kan memang masih menggunakan pola petani tradisional. Baik. Dan memang mereka itu, saya tidak tahu kenapa ya, agak memang kurang begitu giat mereka mengadopsi sebuah temuan-temuan baru, ilmu-ilmu baru yang sudah memang sangat banyak ditemukan oleh para ahli ya. Ada rekayasa genetik, baik itu di bibit, baik itu di pupuk maupun dalam hal pengolahan pertaniannya. Masyarakat kan banyak mengeluhkan bahwa kalau saya menanam singkong, kemudian saya panen, pastikan tidak akan tertutupi segala modal dan juga biaya perawatan. Padahal sebenarnya kita sudah banyak rekayasa genetik dan juga ilmu baru di pertanian yang memang harusnya bisa dimanfaatkan masyarakat. Kalau kita bicara pertama dari bibit saja, ya artinya tadi Pak Sumarsono sudah mengatakan bahwa beliau membagikan bibit gratis gitu loh. Pak Marsono kan bisa padi, bisa jagung, bisa singkong juga bisa. Artinya bibit apapun yang dibutuhkan masyarakat sepanjang itu memang sangat diperlukan, ya pasti kita akan mengupayakan supaya itu ada. Itu masalah bibit ya. Kalau kita melihat misalnya bibit jagung di pasarannya cuma sangat mahal dan sangat tinggi harganya gitu. Ini sudah membebani para petani dalam cukup modal para petani dalam bercocok tanam seperti ini. Kemudian itu dari bibit. Yang kedua adalah masalah pupuk. Masyarakat kan hanya fokus menggunakan pupuk kimia. Sementara pengembangan pupuk organik itu sudah sangat banyak terobosan-terobosan gitu loh. Di semua daerah saya kira terobosan-terobosan tentang ilmu pupuk organik sudah menyebar kemana-mana. Tapi kan masyarakat itu saya nggak tahu enggan sekali untuk mengadopsi ilmu-ilmu ataupun temuan-temuan baru ini. Mereka agak sungkan kalau memberikan pupuk organik, lebih yakin kalau menggunakan pupuk kimia itu loh. Jadi artinya dua hal ini saja sudah membebani para petani untuk modal seperti itu. Untuk modal. Kalau misalnya bibitnya itu artinya bisa murah dengan temuan-temuan yang memang sudah dilakukan oleh para ahli, kemudian pupuknya menggunakan organik, kan ini sudah mengurangi biaya yang sangat besar. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah permasalahan yang dari petani kita adalah biaya produksinya mahal, tetapi hasil produksinya rendah gitu loh. Jadi celah yang bisa kita genjot adalah bagaimana agar biaya produksinya murah dan hasil produksinya berlipat ganda. Tadi Pak Ketua sudah mengatakan bahwa 1 hektar singkong itu bisa menghasilkan 70 ton. Kalau kita hitung secara matematis gampang saja, itu sudah pasti untung berlipat-lipat seperti itu. Apakah itu real? Real. Nah itu loh. Maka kita harus membuka mindset kita para petani. Ayo
mari kita adopsi segala ilmu-ilmu baru, temuan-temuan baru, dan juga program-program dari pemerintah maupun para penggiat-penggiat pertanian ya harus membuka diri, membuka mindset baru tentang ilmu-ilmu ini gitu. Jadi petani jangan hanya percaya dengan cara-cara tradisional ya, bisa membajak sawah ya asal dibajak saja, tidak melihat berapa kedalamannya, kemudian bagaimana juga pupuknya kan, karena ada banyak celah yang memang bisa diadopsi oleh para masyarakat sekarang itu agar petani itu punya penghasilan yang tinggi dari bercocok tanam seperti singkong, padi, jagung dan lain sebagainya. Itu. Baik, seperti itu. Jadi tidak hanya zaman saja dimodernisasi, tapi juga pola petani juga harus mulai dirubah. Kemudian bagaimana di sini Pak Camat agar bisa tersampaikan nih masyarakat untuk bisa mengubah pola-polanya. Tentu di sini juga bertanggung jawab atau turut andil juga di sini Pak Camat dan bersama Pak Lurah. Baik, Pak. Jadi kendala kita bukan hanya bagaimana cara mengolah, tetapi petani itu ketika dibenturkan dengan HPP. HPP itu harga pembelian pemerintah pusat. Yang bisa menentukan harga pembelian itu adalah pemerintah pusat. Oleh karenanya, Pak Bupati dengan Pak Ketua mungkin dengan Pak Kapolres pernah bincang-bincang bagaimana turunnya harga singkong. Nah, langkah-langkah telah diambil bagaimana perusahaan bisa jangan terlalu menekan harga pembelian. Itu sudah dilakukan Pak Bupati bersama Pak Ketua mungkin waktu itu mengumpulkan para pengusaha singkong di rumah dinas sehingga harga singkong itu naik. Tetapi memang HPP itu Mbak yang menjadi permasalahan. Yang bisa menentukan HPP adalah pemerintah pusat. Harga pembelian pemerintah adalah yang megang di pusat. Itu kendalinya. Tapi dan dilakukan juga bagaimana harga singkong ini jangan terlalu down petani ketika mereka panen, harganya jangan terlalu turun. Manakala juga Mbak, masyarakat kita ini tidak semuanya petani itu memiliki lahan. Jadi kendalanya dari lahan. Lahan dalam 1 tahun mungkin mereka menyewa 5 juta, kemudian penyemprotannya, bibitnya, pupuknya. Sehingga kalau dihitung-hitung, kalau dia 70 ton kata Pak Ketua tadi, dalam angka per bulan, pendapatan daripada petani itu berapa? Dari ongkosnya, sewanya, kemudian obatnya, pupuknya. Nah, saya hitung-hitung itu kurang lebih dari 1 juta mungkin dalam 1 bulan. Sedangkan anak sekolah, mereka punya anak sekolah SMP, SMP. Nah itu kadang-kadang yang membuat petani itu tidak berhasil karena juga faktor kepemilikan lahan tanah. Kepemilikan lahan tanah. Baik, seperti itu. Jadi gini Pak Camat, saya pangkas minta maaf. Kalau memakai pola yang sudah kami terapkan dengan harga 1.100 singkong, karena kemarin setelah berhasil 70 tahun itu tidak kita olah lagi. Bagaimana pemberdayaan terhadap masyarakat tadi, singkong tadi kita beli dicabut langsung ditimbang harga 850. Tapi singkong tersebut umurnya 11 bulan dibuat gaplek. Ada yang kita edukasi juga membuat yang namanya tepung apa sebenarnya? Bukan, nah IPK apa itu? Moka. Nah ini loh. 70 ton, kalau dia dibeli 850, maka dia akan mendapatkan uang 64 juta. Sewa lahan 5 juta. Sampai nunggu panen, ditambah sewa lahan ini sekitar 25 juta. 25 berarti 30 juta. 30 juta, dia hasil dapat duit 67 juta. Berarti dia dapat duit 3.500.000 kurang lebih 1 bulan. Dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan. Kalau 3.500.000, sementara nanam singkong ini kan hanya sampai 4 bulan aja perawatan. Setelah lebih dari 4 bulan, kan nggak perlu lagi ngoret lagi, nggak perlu nyemprot lagi, nggak ada biaya, tinggal nunggu. Bisa tinggal untuk kerja yang lain. Nah kalau memakai pola yang cerdas dan cermat seperti ini caranya, dan saya jamin
Karena kamu udah melakukan, udah 2 kali, ini mau yang ketiga kali. Makanya kemudian, tapi alasan mereka selalu itu. Bahkan pabrik singkongnya, Pak Ketua, singkongnya berapa kamu mau beli? Dan potongannya berapa? Pak Ketua, saya nggak bisa ngomong di depan orang banyak, nanti ini. Singkong saya 1.250 dan potongannya nggak sampai 5%. Ini mereka ngomong. Baik, iya, secara real masyarakat Itu yang real. harus ambil. Pabriknya ada di situ. Baik. Kita cabut. Kamu mau beli berapa ini? 1.250 dengan potongan nggak lebih dari 5%. Kan cukup kadar aja. Baik. Baik, terima kasih Pak Ketua dan Pak Camat, jangan dijawab terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan perbincangan kita bersama DPRD Kabupaten Lampung Tengah dan pemerintahan setempat. Baik, Pak Camat, ada tanggapan tadi dari sudah apa yang disampaikan oleh Pak Ketua? Baik, jadi kalau memang menurut pengalaman prakteknya petani itu jika ingin berhasil, artinya cara pola bertani yang baik. Jadi Pak Ketua telah sampaikan. Artinya dengan penggunaan pupuk, sekarang kan banyak pupuk yang non organik yang dipakai oleh masyarakat. Tinggal masyarakatnya bagaimana mereka mempunyai niat belajar bercocok tanam dengan yang baik, dengan menggunakan pupuk yang bukan pupuk kimia. Ini banyak, salah satunya mungkin Pak Martono, tadi Pak Heri telah jelaskan. Ada juga saya pernah lihat di Banjarjo itu Pak Haji Semardi dengan hasil 1 hektar bisa mencapai 70 ton. Beliau sampaikan. Jadi saya lihat dari pengalaman yang ada, masyarakatnya berarti yang belum mengenal cara bercocok tanam dengan baik. Nah, kemudian yang kedua harapan saya juga, selaku Pak Camat, karena ini keluhan hasil petani ini dari masyarakat saya, tentunya saya menghimbau juga dengan pemerintah pusat. Manakala singkong begitu banyak panen, disitulah kadang-kadang harga singkong ini turun. Jadi permainannya kadang-kadang kalau dia dikit harga singkong itu mahal, Pak. Jadi kalau dia pas panen, memang betul-betul panen petani ini rame nanam singkong, harga singkongnya down, turun ke bawah. Kemudian Maaf Pak Camat, ini juga saya nggak sepakat. Karena kembali lagi masyarakat sebetulnya kan mengambil waktu sisa. iya. Karena pada saat contohnya sekarang masyarakat kan panen nih. Nah, sementara mereka mau menanam yang lain, dia nggak mau resiko, Pak Lurah. Sehingga yang ditancap sama mereka singkong. Sekarang bulan 6. Ya. Bulan 6, ya. Berarti mereka suka nggak suka, mau nggak mau akan panen di bulan 12 karena memang akan menanam padi dan jagung. Sementara singkong tersebut, saya bukan berpihak kepada perusahaan. Ya. Singkong tersebut usianya masih 5, paling tua 6 bulan. Singkong yang belum ada kadar ajinya dibeli perusahaan rugi, nggak dibeli, kasihan sama petani kita. Itu kuncinya, karena nggak ada kadar aji sama sekali. Sampean kira-kira Pak Lurah, kalau singkong mau dimangukan konuku, sampean pabrik mau nggak beli? Itu memang dilema untuk petani, betul yang dikatakan Pak Ketua, Pak Marsono. Namun petani juga mungkin punya ide karena memanfaatkan lahan itu karena mungkin dia nyewa 1 tahun. Ini harus panen 2 kali, bahkan bisa jadi 3 kali kalau itu pakai sayuran. Ya. Nah itu makanya singkong 5 bulan saya harus. Padahal Padahal salah. Itu memang kesalahan yang berulang, jadi kesalahan kuadrat. Nah, iya.
sehingga bukannya untung, buntung. Nah, inilah yang ayo sama-sama. Baik. Kalau nggak percaya, silakan nyari lahan Pak Lurah. Kita edukasi, kita kasih demplot. Aku sing biayai, loh. Baik, seperti itu. Jadi permasalahan utama itu bagaimana lagi-lagi diedukasi dari masyarakat. Pola pikir, mindset yang harus diubah. Baik. Kemudian dari Pak Lombok sepakat bahwa dari apa yang disampaikan bahwa ini lagi-lagi mengenai pola pikir edukasi dari masyarakat. Ya, saya kira itu Mbak intinya, dan ini menjadi tugas kita bersama ya, tidak hanya anggota dewan, tapi dari aparatur pemerintahan dari lapisan paling bawah sampai ke atas. Artinya harus bersinergi dan juga ya satu visi misi itu seperti itu. Jadi jangan sendiri seperti itu. Ada sebuah program yang memang sudah terbukti dan real, nyataannya artinya menguntungkan petani, artinya ini harus kita akomodir. Dan para petani juga saya kira jangan antipati terhadap temuan-temuan baru lah. Nah, kalau yang petani artinya ingin membuktikan ya tadi Pak Ketua sudah mengatakan siap untuk membuat demplot agar masyarakat itu lebih yakin dan percaya seperti itu. Jadi kita ini menjadi tugas kita bersama ya. Pak Lurah, Pak Camat, kita juga anggota dewan dan juga semua aparatur kampung agar supaya masyarakat itu bisa memperoleh keuntungan dari pertanian, yang artinya harus bisa mengadopsi hal-hal baru yang memang sudah terbukti secara ilmiah seperti itu. Jadi nanti para petani itu memang betul-betul merasakan hasil petani itu bisa untuk membiayai hidupnya dan tidak lagi mengalami kerugian dalam bercocok tanam seperti itu. Baik, seperti itu. Jadi kedepannya bagaimana di Pak Camat harus apa nih yang harus dilakukan untuk bisa mengatasi permasalahan edukasi di masyarakat ini? Jadi begini Mbak, kami selaku pemerintah kecamatan desa Camat, artinya kalau mau berpola cocok tanam yang baik, hasilnya baik, menguntungkan, ya jangan kita harus kita perbaiki cara bercocok tanamnya, seperti yang dijelaskan Pak Ketua tadi. Kemudian ditambah dengan semangat tinggi. Kalau di Cina itu Pak, kalau kita lihat orang cocok tanam itu nggak kenal waktu, ada peribahasa juga dari luar, waktu adalah uang. Mungkin itu salah satu caranya masyarakat kita yang belum mereka raih berpenghasilan karena tidak memiliki semangat yang tinggi dalam bercocok tanam. Baik, seperti itu. Jadi kebetulan karena sudah ada DPRD di sini, apa yang diharapkan untuk bisa disampaikan memperjuangkan dalam aspek apa di sini? Ya, kami selaku artinya sama ya, pemerintah daerah maupun Pak DPR sama tujuannya. Bagaimana masyarakat ini bisa sejahtera. Intinya, mari kita berbuat untuk masyarakat. Itu satu. Kebersamaan adalah tujuan untuk mencapai sukses, mungkin itu Mbak. Baik, jadi tidak ada spesifik yang ingin disarankan untuk melakukan apa? Tidak. Di sini kalau tidak itu, ada. Kalau itu sudah Baik. kita lakukan. Baik. Saya katakan UPTD sudah ada. Jadi kalau masyarakat kita mau nanam semangka, bagaimana mencari semangka? Mau nanam benih ikan, bagaimana? Sudah ada semua di kecamatan UPTD-nya. Baik, seperti itu. Kemudian dari Pak Lurah? Ya harus nanti kita ubah polanya, jangan memaksakan dan menentang alam, menentang kehendak dengan reputasinya sistem sewa. Jadi prioritas dulu, tanam ini harus 8 bulan harus panen misalkan, jangan dipangkas dulu 6 bulan, 5 bulan dipanen. Nah itu, nah itu aja yang seperti itu. Kemudian dari Pak Lepok ada yang ingin disarankan atau dari Pak Ketua untuk pemerintah harus apa nih untuk agar bisa permasalahan ini selesai? Ya pemerintah sendiri sebetulnya sudah gak capek-capek lah. Tadi disampaikan sama Pak Camat tadi, sampai ada yang namanya agenda ngobrol malam. Agenda ngobrol malam. Ngobrol malam antara kepala dinas UPTD dengan petani. Kemudian kami sebagai anggota DPR sama, saya, Pak Lombok dan teman-teman tadi semua juga sama turun ke bawah. Tetapi lagi-lagi apa yang kami lakukan seperti menabrak tembok yang sangat keras ini, kan gitu. Makanya kalau saya secara pribadi melakukan demplot untuk contoh, dan akibat dari demplot tersebut sudah banyak yang mau melakukan, tapi belum seperti yang kita harapkan. Kadang kita nanam di sana 1 hektar hanya berpengaruh kepada 4-5 orang.
Bahkan bahasanya, iya Bapak bisa tahan sampai 10 bulan karena Bapak punya uang. Bahasanya kan. Kita kasih jalan keluar juga. Kalau memang nggak ada modal Pak, ayo ke Kuro. Karena modalnya cukup 25 juta. 25 juta juga bunganya hanya 6% Pak Lurah. 6%. Dah. Sementara selama ini petani nggak ada ruang untuk itu. Alasannya masih ngomong, ya Bapak enak punya uang, kami enggak. Sehingga pada saat kami butuh. Nah, mindset ini loh yang sangat susah. Baik. Begitu juga yang lain. Nah, ya butuh waktu ya, karena selama ini, selama Orde Baru dan perubahan sekarang, tanpa disadari dengan pemakaian pupuk kimia, itu setiap tahun yang hasil pertanian semakin menurun. Suka nggak suka, mau nggak mau, mana didukung oleh cuaca yang perubahan anomali yang luar biasa, di samping karena masifnya pemakaian pupuk kimia, sehingga unsur hara dalam tanah itu nggak ada lagi. Jadi kesuburan tanah itu tinggal 40%. Nah, untuk memulihkan itu butuh juga 3-4 tahun. Kita pakai pola organik untuk memulihkan itu, nggak percaya lagi. Tetap mau nyari kimia tadi. Baik, terima kasih Pak Ketua. Semoga ke depannya nanti akan lebih sering lagi untuk duduk bersama antara pemerintah dan DPRD untuk mengatasnamakan kesejahteraan masyarakat. Baik. Dan untuk pemirsa, jangan kemana-mana, nanti saat lagi kita akan berbincang juga bersama ibu-ibu dari PKK, yakni Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan perbincangan kita, dan kita selanjutnya akan berbincang bersama ibu-ibu dari PKK, yakni Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Baik, Ibu mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya organisasi PKK ini apa yang menjadi fokus pada organisasi ini? Baiklah, terima kasih. Saya di sini sebagai Ketua Tim Penggerak KK Perumah Tunggal. Di sini yang menggerakkan PKK untuk maju, kita selalu ada pertemuan rutin ya, setiap bulan sekali kita membahas kegiatan-kegiatan untuk memajukan Kampung Perumah Tunggal, Kampung Berjaya, Indonesia Maju. Baik, jadi fokusnya adalah untuk bagaimana bisa memajukan kampung dengan fokusnya adalah meningkatkan kesejahteraan. Ini program-program cakupannya apa saja nih yang dilakukan? Program kami mempunyai kunjungan ke RT-RT dengan tujuan berinteraksi, bertemu langsung dengan masyarakat agar kami bisa semakin erat hubungan kita dengan masyarakat. Baik, jadi salah satu program yang dilakukan adalah berinteraksi, melakukan kunjungan kepada masyarakat. Dan sejauh ini setelah banyak melakukan kunjungan, ini apa yang paling dominasi keluhan dari masyarakat Ibu yang sudah diserap? Ya, kalau keluhan sementara ini ya, karena ini musim kemarau ya, ini dan menjelang ada kampung mengantor di kampung ya, di desa, ini hujan kemarau. Padahal kami ini kemarin mempunyai program untuk menanam toga di masing-masing RT ya. Sementara ini masih kering. Nah, begitu ini kendalanya karena air kita udah banyak yang kering. Mereka kemarin ada pertemuan rutin ya, mereka sangat masalah bagaimana untuk menyiramnya. Baik, jadi permasalahannya ada di situ. Kemudian, jadi permasalahan sini apakah dari DPRD sudah menyerap Pak mengenai masalah ini? Kalau untuk kegiatan PKK itu kan memang kan difokuskan menjadi tanggung jawab dari kepala kampung. Dan di kepala di dana desa kan juga dianggarkan untuk penggunaan anggaran di PKK ini. Jadi memang artinya memang ini menjadi domain kepala kampung yang fokus untuk menangani PKK ini. Baik. Jadi kalau kita di Dewan kan memang kan fokus pada bagaimana agar anggaran dana desa ini bisa terlayani dengan baik kepada semua kampung.
Baik, tersebut. Dan kalau tupoksinya adalah pada anggaran, apakah sudah terlihat secara cakupan itu sudah terrealisasi dengan baik? Setiap kampung ya wajib memberikan anggaran untuk kegiatan PKK. Kalau besarannya saya kira itu nanti kan akan dihitung oleh para pelaku kegiatan di kampung. Baik. Artinya bahwa kegiatan ibu-ibu ini kan memang ya sangat diperlukan ya seperti itu. Mulanya karena untuk menunjang dan juga membantu kepala kampung dalam hal pelaksanaan semua program yang ada di kampung ini. Jadi ibu kan punya peran penting juga dalam terlibat langsung dalam semua kegiatan di kampung seperti itu, dan membantu kepala kampung untuk melaksanakan semua program yang ada di kampung ini seperti itu. Jadi artinya ini kepala kampung yang memang punya domain. Baik, domainnya di situ. Baik. Tapi di sini Pak Lombok selaku dari Komisi 3 DPD ada tidak yang disarankan atau diharapkan, karena tadi sudah disampaikan oleh Ketua PKK bahwa mereka sejauh ini melakukannya tuh kunjungan kerja. Saya kira sih keberadaan ibu-ibu ini kan jangan dianggap remeh ya. Jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh, artinya kan memang mereka punya kekuatan yang sangat besar ya. Baik. Dalam hal mensosialisasikan hal-hal yang sangat penting dalam masyarakat, baik itu bidang kesehatan, bidang pertanian, bidang sosial ya, kemudian juga dalam pendidikan juga seperti itu. Jadi mereka ya memang ya sangat ahli di bidang itu ya. Karena ibu-ibu ini kan pola pendekatannya kan dengan hati seperti itu loh, ya, dengan hati, dengan kelembutan, dengan kesederhanaan dan juga keakraban seperti itu, kekeluargaan gitu loh. Jadi artinya memang PKK itu ya wajib untuk dilibatkan dalam sebuah kegiatan di semua kampung seperti itu. Karena mereka punya peranan sangat penting dalam mensukseskan setiap program di sebuah kampung. Seperti itu. Baik, seperti itu. Jadi wajib dilibatkan karena melalui Ibu PKK bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang humanis, afeksi kepada masyarakat. Kemudian dari Pak Lurah bagaimana Pak? Apakah sudah banyak dilibatkan dari setiap kegiatan dari Ibu PKK ini? Ya, itu tadi sudah banyak yang dikatakan Pak Lombok, itu betul, karena itu kesenarikan berjalan bersama antara pemerintahan kampung dengan ibu-ibu gender ini memang luas sekali, banyak sekali. Jadi saya tengok selama saya menjabat yang kurang lebih dari 5 bulan ini, saya tinjau dari mereka sering ada aktivitas, bukan hanya pembangunan fisik, pembangunan mental, pembangunan mental dalam itu ada, seperti contohnya pengajian, seperti contohnya senam, contohnya nanti ibu-ibu diwajibkan untuk Jumat bersih di makam, karena kita punya makan parwar, itu ibu-ibu semua dari baik dari tim penggarap PKK maupun dari para penerima bantuan atau PKH itu diwajibkan untuk mengisi makam seminggu sekali di sana. Di sini ada FKPPI, ada Karang Taruna dan sebagainya. Bukan hanya itu, mungkin banyak kegiatan yang itu didominan oleh ibu-ibu dan untuk prasarana yang terkait dengan pemerintahan, kami juga sudah memberikan apa yang sudah dibicarakan Pak Lombok tadi tentang dana dan DD itu ada, entah keperkiraannya berapa nanti setiap tahun kan ada dari rekomendasi macamnya yang itu setara dengan kampung yang lain itu. Baik, tapi kalau secara catatan bagaimana Pak Lurah? Apa sangat aktif, cukup aktif, atau sebenarnya perlu ada evaluasi lagi? Pengukuhan yang paling aktif adalah Ibu Purnama Tunggal, bisa luar biasa. Baik. Jadi sangat aktif. Jadi saya tidak membanggakan, cuma ketika saya bicara pengukuhan untuk yang ibunya tetap Purnama Tunggal. Baik, menjadi walaupun sangat aktif. Tersinyali. Baik. Baik, luar biasa. Jadi menjadi unggulan di sini Bu ya untuk Ibu PKK. Lalu bagaimana nih Ketua PKK menggerak agar anggota-anggotanya ini aktif? Karena itu tentu saja sangat sulit tentu ya Bu ya, menjadi tantangan. Iya. Begini, bukan sangat sulit sebetulnya. Yang penting kita itu adil ya, adil. Kita adil yang maksudnya umpamanya kita mau ada kunjungan ke desa-desa lain, kita adil bawanya dalam kepengurusan, bawanya secara bergantian. Jadi mereka itu merasa digunakan.
Baik. begitu. Jadi dengan begitu semua kawan-kawan kita ini tergugah hatinya untuk yuk memajukan Kampung Paramatunggal, memajukan PPK kita, begitu. Baik, terima kasih. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih atas kesempatan sudah berbagi cerita dan informasi. Terima kasih kepada Pak Lurah, Pak Lambok, dan Ibu-Ibu PKK. Semoga sukses dan sehat selalu. Amin. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih juga untuk pemirsa yang ada di rumah. Tentu saja masa reses adalah kesempatan bagi DPRD untuk bisa mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat, dan sebaliknya masyarakat juga menjadi kesempatan untuk bisa mengutarakan pendapatnya. Dan semoga kedepannya DPRD Kabupaten Lampung Tengah dan bersama pemerintah Lampung Tengah untuk bisa berjuang bersama-sama dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah. Saya Salsa Sakinah, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa di perjumpaan berikutnya.